Allahumma salli wa sallim, Allahumma salli wa sallim wa zid wa dim wa an'im wa tafaddal wa barik bijalalika wa kamalika ala zaini ibadika wa ashrafi ubadik as'adil arabi wal ajam wa imami thaibata wal haram wa tarjumani bilisanil qidam wa manba'il ilmi wal hilmi wal hikmati wal hikam abil qasim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad zidhu syarfan ya Rabb ya Rabbi wa karaman wa ta'ziman wa rif'atan wa mahabatan wa birra wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an dhawil fakhril ali wal qadril jali sadatina wa a'immatina wa mawalina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali Al-Hasan thumma Al-Husain wa an baqiyati sahabati wa qurabati Rasulillah sallallahu alaihi wa alaihim ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in wa ila hadrati sadatina wa mawalina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu anhum wa ila hadrati jami'il anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal karubin wasyuhada'i wal awliya'i was salihin wal qurra'i wal mufassirin wal fuqaha'i wal muhaddithin wasairis sadatis sufiyatil muhaqqiqin wal arba'atil a'immatil mujtahidin wa muqallidihim fid din wal ulama'il amilin wa jami'i masyayikhina fid din khususan ila hadrati nabiyillah Khidir Balya bin Milkan alaihi salam hadrati sultanil awliya Gautul A'zam Qutubil Alamin Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Qaddasallahu sirrah Sayyidi Syekh Sahbahauddin An-Naqsyabandi Al-Imam Ahmad Al-Ghazali Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad Sahibir Ratib Sayyidi Syekh Muhammad Samman Sayyidi Syekh Abil Qasim Junaidi Al-Baghdadi Sayyidi Syekh Ma'ruf Al-Karhi Sayyidi Syekh Sirri As-Saqati Sayyidi Syekh Habibi Al-Ajami Sayyidi Syekh Hasan Al-Basri Sayyidi Syekh Ja'far As-Sadiq Sayyidi Syekh Yusuf Al-Hamadani Sayyidi Syekh Abi Yazid Al-Bustami Syekh Ahmad Khatib Syambas Syekh Tolhah Kalisapu Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad Syekhina Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin wa ila hadrati Syekhina wa mursyidina Syekh Sahibul Futuh Qutbur Rabbani wa usulihim wa furu'ihim wa ahli silsilatihim wal akhidina anhum lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hadrati syekhina wa maulana al-imam Ahmad bin Ali al-Buni, Syekh Ahmad Badawi, Syekh Ahmad Bildawi, Syekh Ibrahim Ad-Dasuqi, Syekh Ahmad Kabir Ar-Rifa'i, al-imam Abil Hasan Asyadili, Syekh Qurratul Ain, Syekh Syarif Hidayatillah Bahku Sangkan, Syekh Datil Kahfi, Sunan Kalijogo, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Giri, Sunan Ampel, Syekh Maulana Malik Ibrahim, Syekh Jumadal Kubro, Mbah Khalil Bangkalan, Mbah Daman Huri Batu Ampar, Mbah Yusuf Kali Angat, Mbah Maksum Lasem, Mbah Sambu Lasem, Mbah Hasim Asy'ari, Mbah Hamid Pasuruan, Mbah Hasan Mangli, Mbah Hasan Munadi, Mbah Hasan Dipuro, Sultan Hasan bin Banten, Syekh Maulana Yusuf, Syekh Saleh bin Abdurrahman Gunung Santri, Asnawi Caringin, Syekh Mansur bin Cikaduan, Syekh Daud Gondang, Sunan Rahmat Suci, Syekh Abdul Muhi, Syekh Abdul Iman Eyang Boros Ngora, Raden Arya Wiratan Datar, Syekh Abdul Jabbar, Syekh Kirom, Syekh Toha, Syekh Ateng Tasaw, Ustadina Raden Umar bin Haji Jahiri, Abu Ya, Kiai Haji Ahmad Zayyadi Muhajir, Guru Muhammad Dahir bin Ja'man, Guru Marzuqi bin Mirsad, Raden Arya Pekandangan, Mbah Kandung, Raden Ibrahim, Raden Sairin, Raden Jaya Kusuma, wa ila hadrati jami'i awliya illah min masyariqil ardi ila magharibiha, wa ila hadrati jami'i sahibil karamah fi hadhil wilayah, wa khususan ila hadrati muallifi hadzal kitab, anallahu al-karima yu'li darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa jami'i qarabatina wa jami'i masyaikhina wa man lahum haqqun alaina wa man ahsana ilaina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, khususan ila hadrati abina Adam wa ummina Hawa wa jami'i rijalillah al mawjud fi hadzal majlis, wa biniyati syifa wa sihah wa salamah wal afiyah wal barakah wa jalbir rizqi wa daf'il bala lana wa li ahlina wa li qurabatina wa li jama'atina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bijahi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bijahi ummil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang pakai PDF nomornya 193, iya. Yang pakai cetakan kitab nomornya berapa? 47. Bacanya yang mana Ustaz? 3 baris dari bawah. Kiai udah ketemu Kiai? Bang Edik udah ketemu? Kang Waruk? Majudin udah? Kang Manta udah? Bang Andi udah? Pak Juju udah ketemu Pak Juju? Mas Arif udah? Ustaz Nasir udah? Bang Diga udah ketemu? Bang Budin? Bang Jamal lagi kurang sehat Bang Jamal? Akan nongol-nongol perasaan? Bukan Bang Jamal gede, bukan? Bang Jamal Golden. Bang Kopeng udah ketemu Bang Kopeng? Bang Norman? Bang Rizal udah ketemu? Bang Bloy ada ketemu Bang Bloy? Ada, udah ketemu udah? Bang Jamal Gede udah ketemu? Yang pakai PDF nomornya 193, yang pakai cetakan kitab nomornya 47, iya. Ibu-ibu belakang udah ketemu? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbish rohli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Statusnya Bang Rijal apa Rijal? Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Lah, tadi pesan ada Bang Hendrik ya? Mana orangnya? Ini dia. Gak kelihatan. Apa Bang Andi? Depan mata. Gak kelihatan. Kalian kacamata kali. Wa ammal amrut tani alladhi iqtadab tawakkula 'ala Allahi subhanahu fi hadha sya'ni fahuwa ma fi tarkihi
minal khotoril azimi wal amril kabiri. Mana tadi bacanya? Wa ammal amrutani, adapun alasan yang kedua, alladzi iktadot tawakkula 'ala Allah subhanahu fi hadza sya'ni, yang mewajibkan seseorang untuk bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala fi hadza sya'ni, dalam masalah ini, fahuwa ma fi tarkihi minal khotoril azimi wal amril kabiri, yaitu sesuatu yang terdapat, yang akan didapatkan oleh orang-orang yang tidak bertawakal, minal khotoril azimi wal amril kabiri, dari kekhawatiran dan permasalahan yang besar. Alasan yang kedua, kenapa kita harus tawakal kepada Allah, karena jika kita tidak bertawakal, maka kita akan menemukan, akan mendapatkan kekhawatiran yang sangat besar. Itu alasannya. Qultu, alaihissallahu subhanahu qoronar rizqo bil khalqi faqala khalaqakum thumma razaqakum fadalla anna rizqo minallahi la ghairu kal khalqi. Aku katakan, bukankah Allah subhanahu wa ta'ala selalu mengiringi penciptaan dengan rizki? Setiap kali Allah menciptakan makhluk, pasti diiringi, pasti dibarengi dengan rizkinya. Ketika Allah menciptakan manusia, maka rizki untuk orang itu pasti sudah disiapkan. Faqala khalaqakum thumma razaqakum. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Dia zat yang menciptakan kalian, kemudian yang memberikan rizki kepada kalian. Apa ngomong tak? Fadalla anna rizqa minallahi la ghairu kal khalqi. Maka ayat ini menunjukkan bahwasanya rizki yang kita terima bersumber dari Allah, bukan dari yang lain. Kal khalqi, seperti penciptaan makhluk. Yang menciptakan makhluk hanya Allah, begitupun yang memberikan rizki kepada kita hanya Allah. Apa kemudian? Thumma lam yaktafi bid-dilalati hatta wa'ada faqala innallaha huwar razzaqu. Kemudian Allah tidak cukup hanya memberikan dalil,
sehingga Allah memberikan janjinya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha huwar razzaqu." Sesungguhnya Allah dialah zat yang maha memberikan rizki. Thumma lam yaktafi bil wa'di hatta domina faqala wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Kemudian Allah tidak cukup hanya memberikan janjinya, sehingga Allah menjamin rizki itu untuk makhluknya. Faqala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Semua makhluk yang ada di bumi ini rizkinya berada di dalam jaminan Allah. Rizkinya sudah dijamin oleh Allah. Apa Ustaz? Thumma lam yaktafi bid-dhamani hatta aqsama faqala fawarabbis samai wal ardi innahu lahaqqum mitlama annakum tantiqun. Kemudian Allah tidak cukup hanya memberikan jaminannya hatta aksama, sehingga Allah bersumpah. Fawarabbis samai wal ardi innahu lahaqqum mitlama annakum tantiqun. Maka demi Tuhan yang mengurus langit dan bumi, sesungguhnya hal yang berkaitan dengan rizki lahaqqun, itu sangat benar adanya. Mitlama annakum tantiqun, seperti apa yang kalian bicarakan. Udah tuh, jelas. Ya, namain gak? Belum. Hah? Ntar dulu. Belum. Tsumma lam yaktafi bidzalika kullihi hatta amara bitawakkuli wa ablagha wa andaro. Faqala wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamutu. Kemudian Allah tidak cukup hanya memberikan 4 hal yang tadi sudah disebutkan semuanya. Hatta amara bitawakkuli wa ablagha wa andaro. Sehingga Allah memerintahkan kita untuk bertawakal dan sangat menekankannya wa andaro, sekaligus memberikan peringatan tentang itu. Faqala wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamutu. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan bertawakallah kepada Zat yang maha hidup, yang tidak akan pernah mati.
Wa qala subhanahu wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kepada Allah lah maka hendaknya kalian bertawakal jika kalian betul-betul mukmin, betul-betul beriman. Faman lam ya'tabir qawlahu walam yaktafi biwa'dihi walam yatma'inna ila dhamanihi walam yaqna biqasamihi thumma lam yubali bi amrihi wa wa'dihi wa wa'idihi fanzur madza yakunu haluhu wantabih ayyumihnatin taji'u min hadha wa hadhihi wallahi musibatun syadidatun wa nahnu minha fi ghaflatin azimatin. Udah tuh. Ini jawab baru nih, jawaban Ustaz Satir ini. Faman lam ya'tabir qawlahu, maka orang yang tidak merenungkan firman Allah yang tadi sudah disebutkan, walam yaktafi biwa'dihi, dan tidak merasa cukup dengan janji yang Allah berikan, walam yatma'inna ila dhamanihi, dan tidak merasa tenang terhadap jaminan yang Allah berikan, walam yaqna biqasamihi, dan tidak merasa puas dengan sumpah yang Allah berikan. Tummalam yubali bi amrihi wa wa'dihi wa wa'idihi. Kemudian dia tidak peduli terhadap perintahnya, janjinya, dan ancaman-ancamannya. Fanzur madza yakunu haluhu. Maka silahkan perhatikan bagaimana kondisi orang-orang yang seperti itu. Wantabih ayyumihnatin taji'u min hadha, dan sadarilah ujian seperti apa yang akan datang kepada orang-orang yang sifatnya seperti ini. Wa hadhihi wallahi musibatun syadidatun wa nahnu minha fi ghaflatin azimatin. Dan ini demi Allah merupakan musibah yang sangat besar, dan kebanyakan kita masih sangat lalai terhadap hal ini. Ya guys, lalai. Seperti apa lalainya? Ya gampang guys, buktinya sampai sekarang kita masih belum yakin juga bahwa rezeki kita ini sudah disiapkan oleh Allah, bahwa rezeki kita sudah dijamin oleh Allah,
Sampai sekarang kita belum yakin-yakin juga. Itu bukti bahwa kita masih lalai. Padahal Allah sudah janji, sudah menjamin, bahkan sampai sumpah. Kita masih belum yakin-yakin juga. Itu bukti bahwa kita masih lalai. Apa Budin? Apaan? Iya, masih belum percaya juga. Kon buku dia masih puyeng-puyeng juga, Kiai. Iya, lagi ngaji mah yakin dah, lagi ngaji mah percaya bahwa rezeki kita sudah disiapkan oleh Allah, yakin. Sebentar kelar ngaji baru lupa lagi. Udah tuh. Walaqad qala as-shadiqul aminu alaihi salatu wassalamu li Ibni Umar, kaifa bika idza baqita baina qaumin yakhbiuna rizqa sanatihim li dhafil yaqini. Dan sungguh Rasulullah as-shadiqul amin alaihi salatu wassalam bersabda kepada sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kaifa bika idza baqita baina qaumin yakhbiuna rizqa sanatihim li dhafil yaqini. Coba bayangkan bagaimana kondisimu apabila kamu tinggal di tengah-tengah masyarakat yang mereka itu menimbun rezeki mereka selama setahun karena lemahnya keyakinan mereka. Bayangin dah. Umar. Apalagi rombongan kayak kita, kayak ustadz yang emang ngarepinnya dapat bisyarah, dapat hadiah dari tahlilan, dari maulid. Coba kalau sekampung semua nimbun hartanya selama setahun. Udah jangan pakai undang ustad, sayang nih duitnya kita simpen aja. Apa ngomong? Apa mantap? Ya sekarang udah banyak buktinya, genengan pembangunan masjid lama kelarnya, pembangunan madrasah lama selesainya, banyak orang-orang muslim yang ekonominya di bawah. Penyebabnya kan apa? Karena yang punya duit sayang buat ngeluarin, udah simpen aja buat kita, tabungan begitu. Apa ngaruh? Ngapa Kiai? Iya, karena begitu dia punya duit yang dipikirin buat dirinya sendiri. Kalau kita habisin sekarang, bila besok bagaimana? Karena lemah keyakinannya, ujung-ujungnya duitnya disimpan aja. Sampai sama Rasul dibilang begitu. Coba bayangkan kalau kamu tinggal di tengah masyarakat yang kerjaannya nabung aja, nabung. Awar.
ujung-ujungnya sengsara dia. Lah pada diem aja nih. Apa Erik? Boro-boro nabung. Ya di situ masalahnya. Kenapa banyak orang muslim yang berada di garis kemiskinan? Ya karena itu. Karena yang kaya-kayanya pada sibuk mikirin diri mereka sendiri. Ada duit bukannya dibagi-bagiin ke orang yang kesusahan, malah disimpen-simpen aja. Itu masalahnya. Wa anil Hasani, dan dari Imam Al Hasan, la'anallahu aqwaman aqsama lahum rabbuhum falam yusaddiquhu. Allah mengutuk kelompok-kelompok orang aqsama lahum rabbuhum falam yusaddiquhu, yang padahal Tuhan mereka sudah bersumpah kepada mereka, falam yusaddiquhu, tapi mereka belum yakin-yakin juga kepadanya. Mantap. Padahal Allah sudah sumpah, fawallahi fawarabbis sama'i wal ardi innahu lahaqqun. Allah sudah bersumpah tuh, demi Tuhan yang mengurus langit dan bumi, innahu lahaqqun, sesungguhnya masalah rizki itu, bahwa rizki sudah dijanjikan oleh Allah, sudah dijamin oleh Allah. Lahaqqun, itu semua pasti benar adanya. Kita belum yakin-yakin juga. Kalau sampai Allah sumpah begitu kita belum yakin juga, la'anallahu, dikutuk oleh Allah. Orang masih kuat ya? Wa qalatil malaikatu inda nuzuli hadhil ayati fawarabbis sama'i wal ardi. Dan para malaikat berkata ketika turunnya ayat ini, fawarabbis sama'i wal ardi halakat banu adama agdobur robba hatta aqsama lahum ala arzaqihim. Halakat banu adama, celaka dah manusia. Agdobur robba, mereka membuat murka Tuhannya. Hatta aqsama lahum ala arzaqihim, sampai Allah bersumpah kepada mereka atas rizki-rizki mereka. Apa Ustaz? Paham itu? Ya kita kan biasanya begitu. Kalau kita udah sampai sumpah, itu berarti udah saking sewotnya. Lu punya duit ya? Kagak. Yang bener kagak. Yang bener wallahi dah kagak punya pisan begitu. Karena udah sewot tuh. Apaan? Kalau sampai Allah udah sumpah gitu. Sumpah dah, saya jamin semua rezeki manusia, semua makhluk saya jamin. Sampai udah sumpah Allah saking gedegnya sama manusia. Kagak mau yakin-yakin juga. Apa Ustaz? Saking gedegnya tuh Allah. Dijanjiin masih kagak yakin juga. Sampai dikasih jaminan kagak yakin juga. Sampai sumpah dah ujungnya. Demi dah, saya jamin gitu semua rezekinya. Masih kagak yakin-yakin juga. Sampai udah sumpah Allah masih kagak yakin juga kita. Bangetan. Abang mulai.
melotot romanya. Saking manusia itu kagak yakin terhadap janji Allah tentang masalah rizki, Allah sampai sumpah. Wa an Uwais al-Qarni annahu qala law abadtallaha ibadata ahli samawati wal ardi lama taqabbala minka hatta tusaddiqahu. Qila wa kaifa nusaddiquhu? Qala takunu aminan bima takaffalallahu laka min amri rizqika wa tara jasadaka farighan li ibadatihi. Dari sahabat Uwais al-Qarni bahwasanya beliau berkata, lau abadtallaha ibadata ahli samawati wal ardi lama taqabbala minka hatta tusaddiqahu. Kalau seandainya kamu menyembah Allah sebanyak ibadah yang dikerjakan semua penghuni langit dan penghuni bumi, sekalipun Bang Hendrik ibadahnya banyaknya sampai nyamain ibadah semua penghuni langit dan bumi, lama taqabbala minka hatta tusaddiqahu, itu semua tidak diterima oleh Allah sampai kamu yakin kepadanya. Awar. Apa Ustaz? Apalagi kita yang ibadahnya dikit, tambah kagak yakin ya. Ada yang bertanya, wa kaifa nusaddiquhu? Bagaimana kita yakin kepada Allah? Qala, sahabat Uwais al-Qarni menjawab, takunu aminan bima takaffalallahu laka min amri rizqika. Caranya bahwa kamu merasa yakin terhadap apa yang dijaminkan oleh Allah untukmu dari tentang masalah rezekimu. Apa Ngor? Iya, itu yang kudu kita yakinin. Kalau masalah mati mah kita pasti yakin dah bahwa kita semua akan mati. Cuma yang jarang, yang masih kurang yakinnya itu masalah rezeki kebanyakan. Amor. Apa Hendrik? Pengennya kan masyarakat uangnya banyak aja. Ya bukan masalah banyak dan sedikitnya Kiai. Ini masalah yakinnya. Memang kebanyakan kita begitu. Giliran dikasih banyak, iya, Romana yakin sama Allah. Apa? Alhamdulillah. Lagi dapat banyak. Coba mampet sedikit aja. Romana hidup susah amat ya, kalau kagak yakin dah langsung sama Allah. Apa itu? Hah? Jangankan yang orang biasa, yang ustadz banget gue Romana masih begitu.
Makanya dari dulu Buya sering bilang ke kita, gitu, maksiat kita mah kagak lain. Kalau nyopet, gitu, insya Allah enggak dah kita mah. Boncengin janda, insya Allah enggak dah kita mah. Satu maksiat kita yang sering kita kerjain, gitu, ngeluh sama Allah, kagak yakin sama janji Allah, itu maksiat kita mah. Kalau ngeluh pasti boleh. Ngadu boleh, ngeluh kagak. Apa? Apa lo ngedek? Kalau ngadu mah, ya Allah, saya lagi butuh ini, tolong kirimin. Itu ngadu namanya. Kalau ngomongnya hidup susah amat sih Allah, itu mengeluh namanya. Kagak boleh. Beda ngadu mengeluh mah. Itu masalahnya. Sampai sahabat Uwais Al-Qarni bilang seperti itu. Kalaupun ibadahnya banyak, tapi dia belum yakin kepada Allah, lama taqabbala minka. Ibadah yang segitu banyaknya belum diterima oleh Allah. Ya susah amat ya. Wataro jasadaka farigon li'ibadatihi. Selain kamu yakin terhadap jaminan yang Allah berikan tentang masalah rezekimu, dan kamu juga mendapati dirimu fokus beribadah kepada Allah. Karena orang yang hatinya bisa fokus ibadah, orang-orang yang hatinya sudah betul-betul yakin kepada Allah. Kenapa kita sholat masih ngawur, zikir masih ngawur? Karena hati kita belum yakin terhadap janji-janji Allah. Apa Budi? Walaqad qala lahu Harim bin Hayyan, aina ta'muruni an uqima, fa'auma'a biyadihi ila syami. Qala Harim, kaifal ma'isyatu biha? Qala uffin lihadhil qulubi, laqad khalataha syakku, fama tanfa'uhal mau'izatu. Dan sungguh pernah Imam Harim bin Hayyan bertanya kepada sahabat Uwais Al-Qarni, aina ta'muruni an uqima? Kira-kira saya cocoknya tinggal di mana ya? Kalau bahasa katanya begitu tuh. Aina ta'muruni an uqima? Di mana kamu perintahkan saya untuk tinggal? Kira-kira saya cocoknya tinggal di mana ya? Di Hati Keramat, Romana susah. Kebanyakan saingannya sama Ustad. Apaan? Kegeduman. Kalau di pelosok-pelosok, iya sih nggak ada saingan Ustadnya. Cuma asal tahlilan kagak diamplopin. Bagaimana ya? Fa'auma'a biyadihi ila syami, maka sahabat Uwais Al-Qarni memberikan isyarat dengan tangannya ke arah Syam. Qala Harim, maka Imam Harim bertanya lagi, kaifal ma'isyatu biha? Kira-kira bagaimana kondisi ekonomi di sana? Hah?
Ekonomi duluan gitu. Romana di Jati Kramat sama di Jati Bening di Pondok Gede udah susah ini saingannya. Udah rame. Qala uffil li hadhil qulubi. Maka Imam Uwais Al-Qarni, sahabat Uwais Al-Qarni berkata, uffil li hadhil qulubi. Udah, enggak perlu dijawab orang seperti ini mah. Laqad khalataha syakku. Karena dia sudah dicemari, sudah tercemar oleh keraguan. Fama tanfa'uhal mau'izatu. Tidak ada gunanya lagi nasihat-nasihat yang diberikan. Percuma. Kita kasih nasihat kok. Emang ragu hatinya. Apa mantap? Apa Budin? Wa balagna anna Nabbasan taba ala yadai Abi Yazid Al-Bustami rahimahullahu ta'ala fasa'alahu Abu Yazid an halihi. Ada sebuah kisah yang sampai kepada kami bahwa ada tukang gali kubur, Nabbasan, tukang gali kubur, yang bertobat di hadapan Imam Abu Yazid Al-Bustami. Fasa'alahu Abu Yazid an halihi. Maka Imam Abu Yazid bertanya tentang alasannya. Tuan Syekh, saya tobat sekarang. Lah emang apa alasannya? Faqala, maka dia berkata, nabashtu alfi qabrin falam ara wujuhahum ilal kiblati illa rajulaini. Saya pernah menggali 1000 kuburan, tapi tidak ada satupun saya temukan yang wajah mereka menghadap kiblat kecuali kakinya. Begitu saya gali kuburan, setiap kali saya temukan jenazah yang ada di dalamnya, mukanya nggak ngadep kiblat, malah kakinya yang ke arah kiblat. Faqala Abu Yazid, maka Imam Abu Yazid berkata, masakinu, mereka itu orang-orang miskin. Bang Hendrik, Bang Sarip, Pak Juju, mantap. Ulaika tuhamatur rizki. Mereka itu orang yang pikirannya cuma duit doang. Mereka itu orang-orang yang selalu dipusingkan oleh rizki. Apa Rizal? Duit. Sampai lagi sholat mikirin duit, lagi ngaji mikirin duit, lagi zikir mikirin duit. Apa Ustaz? Ya. Kalau dikubur bukan mukanya ngadep kiblat, kakinya yang ngadep kiblat. Hawalat wujuhahum anil kiblati. Wajah mereka berpaling dengan sendirinya dari kiblat. Kemudian yang ngapain aja pikirannya cuma rizki, cuma duit, itu ntar di makamnya meskipun waktu awal dikuburnya mukanya dihadapin ke kiblat, ntar dia berbalik sendiri, kakinya gitu. Apaan Ustaz? Mana Bang Kopeng lagi datang lagi nih. Dan yang begitu kebanyakan masakin, orang-orang miskin.
Ampe duhanya dinatin buat rizki, wiridnya dinatin buat rizki. Apa Henry? Kalau orang-orang Islam yang kagak sholat gimana? Yang sholat aja begitu Kiai, apalagi kagak sholat. Mantap. Apa Bu? Tuh, mereka orang-orang miskin yang dipusingkan oleh rezeki. Sampai ngapain aja yang ada di pikirannya cuma rezeki, cuma duit. Apaan mau? Iya. Tapi jangan sampai pas lagi sholat masih mikirin itu aja. Iya, memang salah satu pekerjaan yang bisa menghapuskan dosa adalah rasa pusing yang diakibatkan karena mencari ma'isyah. Cuma jangan sampai gara-gara itu sampai ke bawah sholat, sampai sholat mikirin rizki, sampai zikir mikirin rizki. Jangan sampai kayak begitu. Apa kemudian? Hah? Iya, miskin harta. Makanya kan sampai Rasul bilang kadal fakru ayyakuna kufron. Kefakiran itu hampir-hampir membuat seseorang menjadi kufur karena itu. Karena miskinnya sampai ibadahnya diniatkan untuk mendapatkan rizki. Karena saking miskinnya. Ya kan kebanyakan begitu. Sampai wirid diniatin biar rezekinya banyak. Baca sholawat diniatin biar rezekinya banyak. Sholat duha diniatin buat rezekinya banyak. Tahajud diniatin biar rezekinya banyak. Yang kayak begitu kebanyakan orang miskin. Apa jujur? Lagi miskin begitu, pas kaya kagak. Enggak bakal begitu, enggak yang kaya mah. Enggak duha dia mah. Apa komen? Ya udah kaya. Kan kita begitu. Lagi susah iya ingat sama Allah. Jaya dikit lupa udah. Hah? Ya tadi kan awalnya itu ada orang lain cuma menerima uang. Ya, orang itu nggak kebagian haknya. Ya itu makanya di situ masalah. Ya kudunya dua-duanya. Yang miskinnya yakin terhadap janji Allah, yang kaya pun janji kepada janji terhadap janji Allah. Lah doa mah doa aja Kiai, tapi jangan sampai diniatin doa itu yang menarik rizki. Doa mah doa aja. Allahumma in kana rizki fis sama'i fanzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu gitu. Ya Allah, kalau rezeki saya masih ada di langit turunin. Kalau masih di bumi keluarin gitu.
Wa in kana ba'idan faqarrihu, kalau jauh deketin. Wa in kana mu'assaran fayasiru, kalau susah gampangin. Wa in kana qalilan faqatiru, kalau sedikit banyakin. Doa mah doa aja. Tapi jangan sampai keyakinan gara-gara doa itu yang membuat rezeki kita banyak. Udah doa mah doa aja. Duha aja. Wirid aja. Tapi jangan sampai diniatin buat mendapatkan rezeki. Yang kayaknya juga makanya kudunya jangan nyimpen hartanya. Itu bantu yang kesusahan, agar yang susah ini kagak terlalu pusing mikirin rezeki. Wa dzakara ba'du ashabina annahu ra'a rajulan min ahli sholahi fasa'alahu an halihi faqala hal salimta bi imanika faqala innama yaslamul imanu lil mutawakkilin. Ada sebagian sahabat kami menceritakan bahwasanya dia melihat seseorang dari golongan orang-orang baik, fasa'alahu an halihi, maka dia bertanya tentang kondisinya. Faqala, maka orang itu bertanya, hal salimta bi imanika, apakah kamu merasa bahwa imanmu sudah selamat? Faqala, maka orang dari golongan orang baik itu menjawab, innama yaslamul imanu lil mutawakkilin, sesungguhnya orang-orang yang imannya selamat hanyalah orang-orang yang sudah bisa bertawakal kepada Allah. Selama dia belum bisa bertawakal, maka masih ada cacat dalam keimanannya. Nas'alullaha an yuslihana bifadlihi wa la yu'akhidana bima nahnu ahluhu innahu arhamur rahimin. Fahadhihi hadhihi. Kita mohon kepada Allah agar Allah memperbaiki keadaan kita dengan karunia-Nya dan tidak menyiksa kita dengan apa yang masih ada pada diri kita. Sesungguhnya Allah zat yang maha mengasihi. Fahadhihi hadhihi, maka seperti inilah penjelasannya. Udah tuh. Udah Bang Komeng? Makanya buat orang-orang yang sekarang diberikan kelebihan rizki oleh Allah, tugas kita satu, memberikan bantuan kepada orang-orang yang kesulitan agar mereka bisa betul-betul yakin kepada Allah. Kita juga kudu yakin bahwa dengan kita berikan harta kita kepada orang yang membutuhkan, tidak akan mengurangi jatah kita sedikit. Sering banget itu dibacain sama Ustaz Hatiri, mana kosomalun min sodakotin, harta itu tidak akan berkurang dengan sebab sedekah, bal yazdad, bahkan yang ada semakin bertambah. Abang, emang karena semuanya yang miskin belum yakin, yang kaya belum yakin, ujung-ujungnya ya begitu. Terus ini nih, dikit lagi ya, sampai jam 2. Fa'in kulta fa'akhbirna ma haqiqatut tawakkuli wa hukmuhu
wa ma yalzamul 'abda fihi min amri rizqi. Jika kamu bertanya, maka tolong jelaskan kepada kami apa hakikat tawakal dan apa hukumnya dan apa yang harus kami lakukan dalam masalah rizki. Fa'lam annahu yatabayyanu laka hadza fi arba'ati fusulin bayani lafzatit tawakkuli wa maudi'ihi wa haddihi wa hisnihi. Maka perlu kalian ketahui bahwasanya jelas bagimu tentang masalah tawakal ini dalam 4 pasal. Akan dijelaskan bagimu dalam masalah tawakal ini dalam 4 pasal. Bayani lafzatit tawakkuli, yang pertama penjelasan tentang lafaz tawakal, wa maudi'ihi dan ruang lingkup tawakal, wa haddihi dan definisinya, wa hisnihi dan batasan-batasannya. Fa ammal lafzatu, adapun lafaz tawakal, fa innama hiya tawakkulun tafa'ulun minal wakalati. Maka sesungguhnya lafaz tawakal yaitu tawakkulun, bentuk tafa'ul dari kalimat wakalah. Kalau wazannya wazan tafa'ul, tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan, tawakkala ya tawakkalu tawakkulan. Tuh wazan fi'ilnya begitu. Fal mutawakkilu ala ahadin huwallazi yattakhiduhu bimanzilatil wakilil qaimi bi amrihi ad-dhamini li islahihi al-kafi lahu min ghairi takallufin wa ihtimamin fahadhihi jumlatuhu. Maka orang yang bertawakal kepada sesuatu, huwallazi, yaitu orang yang menjadikan sesuatu itu bimanzilatil wakili, sebagai wakil, al-qaimi bi amrihi, yang bertanggung jawab terhadap seluruh permasalahan yang dia dapatkan, ad-dhamini li islahihi, yang menjamin untuk kebaikan dirinya, al-kafi lahu, yang mencukupi semua kebutuhannya, min ghairi takallufin wa ihtimamin, tanpa adanya paksaan, wa ihtimamin, dan kepusingan, tanpa merasa berat sedikit pun dan tanpa merasa pusing sedikit pun. Fahadhihi jumlatuhu, maka inilah jumlahnya. Ketika kita bertawakal kepada sesuatu, artinya kita jadikan sesuatu itu sebagai wakil kita yang bertanggung jawab terhadap semua permasalahan kita, yang menjamin kebaikan diri kita. Itu namanya bertawakal kepada sesuatu. Maka ketika kita bertawakal kepada Allah, artinya kita jadikan Allah sebagai wakil dan kita jadikan Allah yang bertanggung jawab terhadap semua permasalahan hidup kita. Dan kita jadikan Allah sebagai zat yang menjamin kebaikan diri kita. Itu namanya bertawakal. Kamu. Wa ammal maudhi'u, adapun ruang lingkup tawakal, fa'lam annat tawakkula ismun mutlaqun fi talatati mawadhi'an. Maka perlu kita ketahui bahwasanya tawakal merupakan isim mutlak yang terdapat dalam 3 tempat. Ahaduha fi maudhi'il qismati. Yang pertama, tawakal itu berada pada tempat kismah, pembagian. Wahia atiqatu billahi ta'ala, yaitu merasa yakin
memiliki keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala bi annahu la yafutuka ma qusima laka, dengan cara kamu yakin bahwa sesuatu yang dijatahkan untukmu tidak akan meleset dari dirimu. Apa Ustaz? Yakin kepada Allah dalam masalah pembagian rizki, bahwa kita yakin sesuatu yang Allah jatahkan untuk diri kita tidak akan meleset dari kita, pasti akan kita terima. Kalau memang dijatahkan oleh Allah, pasti kita dapatkan. Kalau tidak kita dapatkan, berarti memang bukan jatah kita. Yakin ke situ tuh. Fa inna hukmahu la yatabaddalu, karena ketetapan Allah Subhanahu wa taala tidak akan berubah, tidak akan bergeser. Wa hadza wajibun bisam'i, dan ini wajib kita tanamkan bisam'i, dengan hanya mendengarkan penjelasan. Begitu kita mendengarkan masalah ini, harus langsung kita yakini. Itu ruang lingkup tawakal yang pertama dalam masalah pembagian, bahwa sesuatu yang sudah dijatahkan oleh Allah untuk kita pasti akan kita dapatkan. Itu yang pertama tuh, ruang lingkup tawakal. Oh, mantap. Ya misalkan Ustaz Satiri dapat undangan ceramah, tahu-tahu pas pulang amplopnya ketuker sama yang lain. Kebanyakan dapatnya. Ya kalau emang jatah kita ditentukannya banyak, pasti ntar tuan rumahnya nelpon, mohon maaf Ustadz, amplopnya tadi ketuker. Apaan Bang Haji? Salah ngasih. Atau misalkan yang kerja di kantor gitu, padahal kita udah kerja lama, kok yang diangkat jabatannya malah yang baru masuk. Itu yakin bahwa yang dijatahkan oleh Allah buat kita pasti nggak akan meleset. Ya berarti emang udah jatah dia itu. Jangan pakai protes. Kok dia yang baru masuk malah diangkat jabatannya? Saya yang udah lama masih segini-gini aja. Apa coba? Watani fi maudhi'in nusrati, yang kedua ruang lingkup tawakal selanjutnya yaitu dalam masalah pertolongan. Wa huwal i'timadu wal wataqatu binasrillahi azza wa jalla laka idza nasartahu wa jahadta, yaitu berpegang teguh dan yakin dengan pertolongan Allah azza wa jalla untuk dirimu. Idza nasartahu, apabila kamu menolong agama Allah, wajahatta, dan kamu betul-betul bersungguh-sungguh. Qala Allah Ta'ala fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila kamu sudah menetapkan sesuatu, maka bertawakallah kepada Allah. Wa qala in tansurullaha yansurkum, dan Allah juga berfirman, jika kamu menolong agamanya Allah, pasti kamu akan ditolong oleh Allah. Wa qala ta'ala wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin,
Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sudah menjadi kewajiban atas kami untuk menolong orang-orang yang mukmin. Wa hadza wajibun bil wa'di, dan ini menjadi wajib bagi kita untuk meyakini janji-janji Allah. Ini buat yang kaya nih. Jangan pakai takut. Kalau duit kita bagi-bagiin sama orang yang miskin, ntar kita bagaimana? Yakin aja, selama kita menolong agama Allah, menolong makhluk Allah, pasti kita pun akan ditolong oleh Allah. Namun, watalitu fi maudhi'ir rizqi wal hajati, yang ketiga dalam masalah rizki dan kebutuhan, bi annallaha ta'ala mutakaffilun bima yuqimu binyataka li khidmatihi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjamin, menanggung semua yang kamu butuhkan, yang dibutuhkan oleh ragamu, li khidmatihi, untuk berkhidmat kepadanya, wa tatamakkana bihi min ibadatihi, dan yang membuat badanmu nyaman untuk beribadah kepadanya. Qala Allah ta'ala, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan orang-orang yang bertawakal kepada Allah, maka dialah yang akan mengurus semua kebutuhannya. Udah tuh. Dikit lagi. Wa qala as-shadiqul aminu sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah as-shadiqul amin sallallahu alaihi wasallam bersabda, lau tawakkaltum 'alallahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yurzaqut thairu tagdu khimasan wa taruhu battanan. Kalau seandainya kalian betul-betul bertawakal kepada Allah, pasti Allah akan memberikan rizki untuk kalian seperti Allah memberikan rezeki kepada burung-burung. Tagdu khimason wa taruhu bittanan. Mereka keluar pagi-pagi dari sangkarnya dalam keadaan telik yang kosong, dalam keadaan perut yang kosong. Wa taruhu bittanan, dan kembali ke sarangnya di sore hari dengan perut yang penuh berisi. Kalau betul-betul tawakal kepada Allah. Apa Ustaz? Gimana Kiai? Wahada fardun lazimun lil abdi, dan ini merupakan fardu yang lazim bagi seseorang. Bidalilil aqli wasyar'i jami'an, dengan dalil akli dan dalil syar'i secara keseluruhan. Wahada huwal ashharu wal aghlabu minhu, dan ini merupakan yang paling masyhur dan yang paling biasa terjadi dan yang paling umum terjadi. A'ni at-tawakkula fi maudhi'ir rizqi, maksudnya yaitu tawakal dalam masalah rizki. Kalau kita betul-betul tawakal kepada Allah, maka kita pasti akan diberikan rezeki seperti burung. Dan memang kebanyakan yang terjadi pada diri kita, tawakal itu dalam hal yang berkaitan dengan rezeki. Itu yang paling banyak terjadi.
Udah tuh jelas. Tahu nggak dong? Tinggal satu dah masalahnya. Kita udah kayak burung apa belum? Burung itu kan pagi keluar, sore pulang. Itu burung, Bang Hendrik. Ini mah keluarnya jam 1 siang, bagaimana mau jadi kayak burung? Asal pagi tidur. Salah satu ciri orang yang betul-betul bertawakal kepada Allah, asal pagi dia keluar aja. Apa kok? Ya tugas kita itu, pagi keluar dan sore pulang. Anclang-oncong aja udah. Yang punya kerjaan ya jelas, dia berangkat ke kantornya dari pagi. Ntar sore jam pulang kantor udah keluar. Yang belum punya kerjaan ya dia keluar aja, nanya ke teman-temannya, kira ada lowongan pekerjaan nggak? Itu tugas kita. Apa Ustaz? Itu baru ciri-ciri orang yang betul-betul bertawakal. Wa huwal maqsudu min hadzal fasli, dan ini merupakan maksud dari pasal ini. Fokus utama, tujuan utama dari pasal ini. Famaudi'ut tawakkuli idzan huwar rizqu. Maka ruang lingkup tawakal dalam pasal ini yaitu tentang rizki. Wa huwa rizqul madmunu fima qalal ulama ubillah, yaitu rizki yang sudah dijamin berdasarkan apa yang dikatakan oleh para ulama billah. Wa innama yattadihu laka hadza bibayani aqsamir rizki, dan sesungguhnya hal ini akan menjadi jelas bagimu dengan penjelasan bagian-bagian rizki. Dah. Fa'lam, situ dulu dah. Besok baru kita masuk pembagian-pembagian rizki, macam-macam rizki. Jadi tugas yang miskin, yakin terhadap janji Allah, jangan terlalu pusing. Tugas yang kaya, yakin kepada janji Allah, jangan sampai pelit. Apa Mas Arif? Itu ya. Wallahu a'lam bishawab, walhamdulillahirabbil alamin.